menguasai DVR CCTV bukan hanya saya, melainkan berbagai orang telah menguasainya. Setidaknya ada lebih dari 5 orang yang pernah menguasai DVR tersebut. Jumlah tersebut hanya berdasarkan keterangan orang yang mengakui, belum termasuk orang yang menguasai tetapi tidak mau mengakui. Sekali lagi, saat ini kejujuran hanya mengantarkan orang kepada keterpurukan. Tidak heran jika berbohong, tidak heran jika kemudian orang lebih memilih untuk tidak mengakui apapun, bahkan berbohong. Saya dikonstruksikan sebagai satu-satunya yang mengakses DVR. Begitu sederhana sebuah kesimpulan dan analisa, padahal DVR itu berada dalam penguasaan begitu banyak orang. Analisa tersebut tidak didukung dengan asal pengetahuan bahwa saya adalah satu-satunya orang yang mengakses DVR. Mungkin saya adalah satu-satunya orang yang mengaku telah mengakses DVR tersebut. Namun apakah itu berarti saya yang mengakses? Apakah akibat dari yang saya akses DVR tersebut mengakibatkan DVR rusak? Analisa ini melampaui berita acara forensik dan keterangan ahli forensik yang bahkan tidak mengetahui apakah penyebab DVR menampilkan pesan unallocated space atau rusak. Yang mulia majelis hakim, mohon pertimbangan agar yang mulia mencari keadilan bagi saya dan jangan sampai kriminalisasi berdasarkan asumsi kembali terjadi atas diri saya. Sungguhnya saya meyakini bahwa saya tidak akan menjadi tersangka dan tidak akan sampai ke persidangan pada hari ini jika pada saat itu saya tidak membantu penyidik untuk menemukan kopian rekaman CCTV tersebut. Sekaligus saya pun tidak perlu mengakui bahwa ada kegiatan mengcopy dan mengakses DVR. Saya juga meyakini persidangan ini disaksikan jutaan orang rakyat Indonesia. Saya ingin masyarakat Indonesia mendengar dan turut menyaksikan perjalanan hidup saya yang mendapat hukuman karena telah membantu penyidik. Setelah ini apabila saya mendapat hukuman, saya yakin masyarakat Indonesia akan takut dan memilih untuk diam daripada membantu para penyidik dengan apa yang mereka ketahui. Karena diam akan lebih aman daripada membantu tapi mendapat hukuman. Bahwa dengan adanya kasus saya, masyarakat akan menilai betapa sulitnya berkata jujur di negeri ini karena relasi kuasa yang sangat kuat. Sulit untuk menerapkan keadilan negeri ini jika yang jujur dan tidak berkuasa akan kalah dengan yang berkuasa. Saudara, sidang obstruction of justice digelar lagi Jumat 3 Februari 2023. Hari ini sidang dilakukan dengan agenda pembacaan nota pembelaan atau pledoi oleh terdakwa Arif Rahman Arifin, Cuk Putranto, Baikuni Wibowo, Agus Nurpatria, Hendra Kurniawan, dan Irfan Widianto. Sidang rencananya akan digelar di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Diketahui saudara, 6 orang tersebut terseret kasus pembunuhan berencana yang diotaki oleh Verdi Sambo yang sebelumnya menjabat sebagai Kadif Propam Polri. 6 orang tersebut didakwa dalam kasus obstruction of justice atau penghalangan penyidikan perkara pembunuhan berencana Brigadir J. Seperti yang diberitakan sebelumnya, saudara, Verdi Sambo sempat mengarang cerita pembunuhan berencana Brigadir J dengan tembak-menembak antara Brigadir J dengan Baradae atau Richard Eliezer. Beberapa kali Sambo mengarang cerita termasuk insiden pelecehan yang terjadi terhadap istri Sambo, yakni Putri Chandrawati. Sambo mengarang cerita sang istri dilecehkan oleh Yosua di rumah dinas. Padahal yang sesungguhnya pelecehan sudah terjadi di Magelang. Meski begitu, tudingan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati juga masih dipertanyakan kebenarannya. Kemudian saudara, 6 orang tersebut juga terseret kasus ini akibat rekaman CCTV yang sempat hilang dan diganti DVR-nya. Sehingga 6 orang terdakwa ini juga turut terseret dalam kasus karena diminta untuk menghilangkan barang bukti. 6 orang terdakwa obstruction of justice ini juga telah menjalani sejumlah sidang sebelumnya. Masih belum diketahui saudara apakah sidang akan digelar secara bersamaan atau terpisah. Namun kabar terbaru yang telah kami dapatkan, sidang akan digelar bersamaan namun di 2 ruangan yang terpisah. Kemudian, saudara, sebelumnya 6
anak buah Verdi Sambo, telah dituntut oleh jaksa atas kasus obstruction of justice pembunuhan berencana Brigadir J.